Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kedua kali ini? Banyak Bu, ini kosong. Iya. Mungkin sebelum kita belajar mungkin ibu doa dulu. Mungkin doa ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, agak baiknya kita berdoa untuk bacaan ulum masjid. Mulai. Berdoa selesai. Kali ini kita belajar ya sejarah kerajaan Demak. Apa aja sih yang kalian tahu tentang kerajaan Demak itu? Demak, kerajaan Jawa Bu. Jadi anak-anak, tujuan untuk pembelajaran hari ini adalah yang pertama mengidentifikasi latar belakang berdirinya kerajaan Demak, dan kedua itu menjelaskan peran kerajaan Demak dalam proses Islamisasi di Indonesia. Yang ketiga menganalisis faktor-faktor kemajuan dan runtuhnya kerajaan Demak. Yang keempat itu menyajikan hasil diskusi mengenai peninggalan budaya Demak dalam perkembangan Islam di Nusantara. Oke, anak-anak kita lanjut ke ini. Sebelumnya dulu, Ibu mau nanya sama kalian, menurut kalian mengapa agama Islam cepat berkembang di pesisir utara di Pulau Jawa? Ada yang tahu? Karena melalui perdagangan Bu. Bisa jadi ya. Lanjut yang kedua ini, bagaimana kira-kira kehidupan masyarakat di sekitar pelabuhan saat itu? Berdagang Bu, kerjaan Bu. Nelayan Bu. Jadi kita masuk di materi kerajaan Demak. Ada yang mau ini mau menjelaskan sedikit tentang kerajaan Demak atau menjelaskan sedikit? Mungkin Biwi. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri pada awal abad ke-16. Latar belakang berdirinya kerajaan Demak tidak lepas dari perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi di Nusantara, khususnya di Jawa saat itu. Sebelumnya pengaruh kerajaan Hindia seperti Majapahit mulai melemah akibat konflik internal, serangan dari luar, serta pergeseran jalur perdagangan internasional di jalur darat dan laut ke jalur baru akibat kedatangan bangsa Eropa di Asia Tenggara. Jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi kerajaan Demak itu merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri pada awal abad ke-16. Dan latar belakangnya itu tidak lepas dari perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi di Nusantara, khususnya di Jawa saat itu. Nah, lanjut Ibu lanjut di materi selanjutnya adalah faktor-faktornya. Di sini ada faktor latar belakangnya itu pertama kemunduran Majapahit, pusat perdagangan, penyebaran Islam, dan ketiga peran Wali Songo dan penyebaran Islam, yang keempat itu hubungan rakyat pesisir. Mungkin itu adalah salah satu faktor yang latar belakangi berdirinya kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah sebagai Sultan pertama. Lanjut ke perannya. Peran kerajaan Demak dalam proses Islamisasi di Indonesia. Ada yang bisa dibaca mungkin Putri? Peran kerajaan Demak dalam proses Islamisasi di Indonesia. Dalam upaya memperluas pengaruh Islam, Demak juga melakukan ekspansi politik dan militer ke berbagai daerah seperti Jepara, Tuban, dan Cirebon. Kerajaan ini bahkan menyerang wilayah hidup Buddha seperti kerajaan Majapahit dan kerajaan Lambangan di Jawa Timur. Selain itu, Demak menjalin hubungan diplomasi dan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan Islam di luar Jawa seperti Malaka, Pasai, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi. Hal ini memperkuat posisi Demak sebagai pusat kekuatan politik dan agama Islam di kawasan Nusantara. Kerajaan Demak juga tercatat pernah berusaha mengusir Portugis yang menguasai Malaka dengan mengirim pasukan di bawah pimpinan Patiumus, meskipun serangan tersebut belum berhasil. Jadi
gitu ya. Peran kerajaan Demak itu dalam upayanya memperluas pengaruh Islam, Demak itu melakukan ekspansi politik dan militer ke berbagai daerah seperti Jepara, Tuban, dan Cirebon. Kerajaan ini juga menyerang wilayah pintu muda seperti Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Blambangan di Jawa Timur. Selain itu juga Demak menjalin hubungan diplomasi dan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan Islam di luar Jawa seperti kayak Malaka, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi. Oke, ibu lanjut ya. Beberapa faktor di antara letaknya strategis di pesisir utara Jawa sebagai jalur perdagangan penting. Dukungan kuat dari Wali Songo, kepemimpinan Sultan Awas, Raden Patah, dan Pati Yunus yang visioner. Kekuatan militer yang tangguh serta aktivitas perdagangan internasional yang ramai sehingga menopang kekuatan ekonomi, politik, dan militernya. Oke, jadi gitu ya. Kejayaan kerajaan Demak itu mencapai masa kejayaan dengan berbagai faktor, antaranya yang letaknya strategis di pesisir utara Jawa sebagai jalur perdagangan penting, dukungan kuat dari Wali Songo kepemimpinan Sultan awal seperti Raden Patah dan Raden Unus yang visioner, kekuatan militer yang ditangguh itu, serta aktivitas perdagangan internasional itu yang ramai, jadi sehingga menopang kekuatan ekonomi, politik, dan militernya. Mungkin lanjut diruntuhnya kerajaan Demak. Adik bisa baca tak yang runtuhnya kerajaan Demak? Mungkin ini. Runtuhnya kerajaan Demak. Kejayaan Demak tidak bertahan lama. Setelah wafatnya Sultan Trenggana, kerajaan ini mengalami kemunduran akibat perebutan kekuasaan di kalangan keluarga kerajaan, khususnya antara Arya Penangsang dan Joko Tingkir Hadiwijaya. Lemahnya kepemimpinan penerus tahta, pemisahan kekuatan politik di daerah bawahan seperti Pajang dan Jepara serta ancaman dari kerajaan-kerajaan tetangga dan kekuatan Eropa seperti Portugis semakin memperburuk keadaan Demak. Akhirnya setelah Arya Penangsang terbunuh dalam perebutan kekuasaan, Pada Sultan Trenggana, kerajaan ini mengalami kemunduran akibat perebutan kekuasaan wilayah di kalangan keluarga kerajaan, khususnya itu Arya Penangsang dan Joko Tingkir, yaitu Hadiwijaya. Lemahnya juga tuh karena penerus tahta memisahkan kekuatan politik di daerah bawahan seperti Pajang dan Jepara, serta ancaman dari kerajaan-kerajaan tetangga dan kekuatan Eropa seperti Portugis semakin memperburuk keadaan Demak. Pada akhirnya, setelah Arya Penangsang terbunuh dalam perebutan kekuasaan, kerajaan Demak ini berakhir sekitar tahun 1568 dan dilanjutkan juga kerajaan ini di bawah kepemimpinan Joko Tingkir. Ibu menampilkan satu video. Selamat menonton ya teman-teman. Sejarah Kesultanan Demak. Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Wilayah kekuasaannya meliputi pesisir utara Jawa dan selatan Sumatera. Demak adalah pelopor dan pusat penyebaran Islam di Nusantara. Nama Demak tak lepas dari Wali Songo, yaitu 9 wali yang Demak mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Trenggono. Ia berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa yang sekarang menjadi Jakarta. Sebagai kerajaan maritim, kejayaan Demak berasal dari perdagangan laut yang melalui pelabuhan di pesisir utara Jawa yang dikuasainya. Demak mengekspor beras ke Semenanjung Malaya dan Kepulauan Maluku, dan sebaliknya mengimpor rempah-rempah. Demak berkuasa hanya 1 abad lebih, yaitu mulai tahun 1475 sampai 1554. Kekuasaan Demak runtuh setelah raja terakhirnya terbunuh, dan penguasa barunya mengubah status Demak sebagai bagian dari Kesultanan Pajang. Raden Patah adalah raja pertama Demak yang bergelar Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah.
oleh putranya, yaitu Adipati Unus. Adipati Unus dikenal dengan sebutan Pangeran Seberang Lor karena keberaniannya melawan Portugis di Malaka. Ia wafat ketika pergi menyerang Portugis untuk terakhir kali turunan sehingga digantikan oleh anak. Itu tadi ya video tentang sejarah kerajaan Sultan Demak. Mungkin dari atas sekarang ada yang mau membuat kesimpulan dari kerajaan Demak. Itu nih. Jadi kesimpulan itu kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama yang berada di Pulau Jawa. Kerajaan ini berpengaruh besar terhadap penyebaran Islam dan juga merupakan kerajaan yang berhasil menghalau Portugis di Jawa. Terima kasih Doni atas penjelasan kesimpulan dari kerajaan Demak. Mungkin itu saja yang ingin disampaikan pada materi kali ini. Mungkin tugasnya nanti di rumahnya ya ucapkan. Mungkin kita sebelum mengakhiri pelajaran hari ini kita berdoa. Mungkin Erwin bisa ini doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup sekian dari materi ibu hari ini. Mudah-mudahan anak-anak mengerti dari ibu kerajaan Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.